Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas BMR kami, yaitu tradisi upacara pernikahan dalam budaya Melayu Riau. Perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator Iqzan Afal Tofani. Saya Rajulin Mirayuda. Saya Sika Amalia Nita Bubolon. Saya Dina Natalia. Saya Alif Falibi Irawan. Saya Alwi Harun. Saya Haida Eka Putri. Saya Indah Melia. Saya Alia Febi Ayu. Saya Wairuni Saulina. Berikut yang akan kami presentasikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqzan Afal Tofani akan menjelaskan tentang upacara pernikahan Melayu Riau. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari 11 orang, Alif Farido Irawan, Alwi Harun, Alia Febi, Dina Natalia, saya sendiri Iqzan Afal, Indah Melia, Khairunisa Maulina, Meda Eka Putri, Putri Dia Sundari yang sekarang berhalangan karena lagi sakit, Rajulin Wirayuda, dan Jessica Amelia Yarni Tangku Bolon. Saya akan menjelaskan upacara pernikahan mulai dari pengertian. Upacara pernikahan. Upacara pernikahan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, upacara menggantung. Tokoh pada upacara menggantung yaitu sanak saudara, orang yang punya pelaminan, ma'andam. Waktu dan tempat dilaksanakan upacara menggantung dilakukan 5 atau 7 hari sebelum acara kegiatan ini berlangsung di rumah pengantin atau pengantin perempuan. Alat dan bahan, kain-kain tenda, bunga-bunga, tabir, lansi, atau tingkap. Cara proses, acara menggantung biasanya didahului dengan tepung tawar dan kenduri kecil atau doa selamat, supaya semua kerja yang dilakukan akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditepung tawari adalah tempat sekitar pelaminan. Kegiatan menggantung yaitu membersihkan rumah dengan menggunakan bermacam-macam tabir yang digantung dan membuat langit-langit dari kain, membuat tenda dan dekorasi, menggantung perlengkapan pentas, menghiasi kamar tidur pengantin, serta menghiasi tempat bersanding kedua calon mempelai, mengganti dan memangsang laci tingkap. Upacara pernikahan. B. Upacara berinai curi. 1. Tokoh, pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. 2. Waktu dan tempat. Berinai dilakukan pada malam hari atau sesudah maghrib di dalam kamar masing-masing pengantin, pada masing-masing rumah. Dan pada malam yang sama itulah dilakukan upacara berinai di rumah pengantin laki-laki dan di rumah pengantin perempuan. Biasanya, waktu yang ditentukan adalah berkisar antara 2-3 jam pada masing-masing. Pelaksanaan terlebih dahulu di rumah pengantin laki-laki, barulah di rumah pengantin perempuan. Inai baru akan dibuka keesokan harinya. Tiga, alat dan bahan. 1. Inai yang sudah digiling halus oleh Ma Adam, diletakkan di dalam mangkuk kecil, kemudian dialas dengan kain berwarna kuning. Inai ini ada kalanya dibentuk menyerupai burung-burungan, ayam, buah-buahan, dan sebagainya, serta dihiasi dengan hiasan yang indah. Tujuannya untuk memperindah tampilan atau pembawaan inai. 2. Lilin lebah yang diletakkan pada kuku sebelum diinai, fungsinya agar inai menempel pada kuku. Yang ketiga, baik itu asam kandis, digunakan untuk mencegah inai menjadi kering dan membersihkan kuku pengantin. 4. Kelengkapan tepung tawar yang terdiri atas A. Bedak dingin, B. Beras basuh, C. Beras kunyit, D. bertih, E. Daun perenjis atau daun setawar sedingin ganda rusa, dan benang 7 warna, F. Air peraing atau air wangi. 5. Alat pelengkap: tilam, bantal, kain panjang, serta makanan aneka ragam, buah-buahan, dan sebagainya. Selain itu, di pihak pengantin laki-laki lazim pula disediakan sepesalin pakaian atau kain sarung atau kain tenun atau kain putih yang akan diberikan kepada anak ma'andam dan
pendampingnya yang ikut membantu Ma'andam dalam menginai. Sebagai tanda terima kasih dari pihak laki-laki, juga ada kain pelekat atau kain sutra dari pengantin laki-laki untuk diberikan kepada pengantin perempuan yang disebut menebus inai. Empat, cara proses. Sebelum berinai dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pekerjaan mengambil daun inai dan beberapa perlengkapan lainnya. Pekerjaan ini lazimnya dilakukan oleh Ma'andam dengan memakai kain gendong berwarna merah dan payung berwarna merah. Sebelum memetik daun inai, Ma'andam terlebih dahulu membaca mantra tertentu. Daun inai yang sudah dipetik dimasukkan ke dalam kain gendong seperti layaknya menggendong seorang bayi. Sesampainya di rumah, daun inai tersebut dimasukkan ke dalam lesung yang sudah dibalut kain panjang dan sudah ditepung tawari untuk digiling sampai lumat dan halus. Lazimnya, kain panjang yang melingkari lesung baru dijadikan selimut calon pengantin perempuan ketika berinai dilangsungkan. C. Upacara berandam. 1. Tokoh pengantin perempuan. 2. Waktu dan tempat. Di rumah pengantin perempuan. Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari, sehari setelah kegiatan malam berinai atau berinai curi yang dilaksanakan di rumah pengantin perempuan yang dihadiri oleh seluruh kerabat terdekat yang dipimpin oleh Ma'andam. Dilakukan pada pagi hari memiliki maksud tersendiri, yaitu untuk mengambil seri daripada matahari pagi sepenggalah agar pengantin selalu bercahaya dan cerah seperti mentari pagi. 3. Alat dan bahan. Dalam adat istiadat berandam diperlukan berbagai peralatan dan bahan yang diperlukan. Peralatan dan bahan yang diperlukan sebagai berikut. 1. Tempat duduk atau kursi. Bermakna sebagai pondasi kehidupan. Tempat duduk atau kursi hanya digunakan pengantin perempuan untuk berlangi. 2. Kain pelekat alas duduk bermakna menghimpun atau menampung berbagai permasalahan. 3. Kain putih bermakna ketulusan dan kesucian hidup. 4. Sepasang lilin dan kaki dian bermakna penerangan hati. 5. Pisau lipat, gunting, dan sikat bermakna sebagai pembersih jasmania dan rohania. 6. Benang tukal atau benang bola bermakna mempererat tali persaudaraan dan tali silaturahmi. Yang ketujuh, beras kunyit, berarti padi dan beras basuh. Tepung tawar bermakna pemberi berkah kehidupan. 4. Cara proses. 1. Pengantin diandam oleh Ma'andam di dalam bilik pengantin. 2. Pengantin wanita berkemban kain batik dan duduk bersimbuh di atas kain songket. Yang ketiga, dalam memotong rambut dan mencukur, Ma'andam mengambil rambut dari sisi kanan dan sisi kiri untuk disatukan ke tengah. Jika rambut pengantin panjang, dipotong sampai sedagu. Rambut dipotong bertahap. Setiap memotong rambut, Ma'andam membaca salawat Nabi. 4. Dilanjutkan dengan mencukur anak rambut dengan menyisakan lebih kurang 2 jari Ma'andam. Setiap mencukur, Ma'andam membaca salawat. 5. Rambut pengantin wanita dikeramas dan dibersihkan dengan limau perut dan selanjutnya berlangi agar harum. 6. Pengantin melakukan mandi membersihkan diri. 7. Jika pengantin sedang datang bulan, seluruh rambut dan bulu hasil berandam diserahkan kepada pengantin untuk dibawa mandi bersama. Udah. D. Upacara akad nikah. 1. Tokoh, yaitu penghulu dan kedua pengantin. 2. Tempat dan waktu, di mana dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya, diadakan di rumah pengantin perempuan. 3. Cara proses. Sebelum pengantin laki-laki turun ke rumah pengantin perempuan, pengantin laki-laki mengadakan suatu upacara melepas keberangkatan dengan acara tepung tawar yang dilaksanakan oleh kaum kerabat pengantin laki-laki. Setelah selesai upacara tepung tawar, pengantin laki-laki terlebih dahulu duduk bersimpuh pada kedua orang tua serta kaum kerabat yang terdekat untuk mendapatkan doa dan restu sehingga dia selamat menghadapi kehidupan barunya nanti.
Ayahanda dan ibunda tidak ikut mengantar putranya ke tempat upacara akad nikah ini. Beliau hanya mendoakan dari jauh semoga anaknya selamat dan lancar melaksanakan akad nikah di rumah bakal mertuanya. Biasanya acara ini cukup mengharukan karena adanya acara ini dia akan berpindah dari rumah orang tuanya. Upacara Inai Lebay. 1. Tokoh, kedua pengantin, penghulu, penua adat, alim ulama, tokoh masyarakat. 2. Waktu dan tempat. Malam hari berinai lebay dilaksanakan ketika mempelai telah berada di peterakna atau pentas pelaminan. 3. Alat dan bahan. 1. Air bedak. 2. Beras basuh. 3. Beras kunyit. 4. Bunga rampai. 5. Bertih. 6. Air mawar dan inai. 4. Cara prosesnya. Diawali dengan menyapu air bedak sejuk ke tangan mempelai. Disusuli menabuh beras putih, beras kunyit, bertih, dan dilanjutkan dengan menabur bunga rampai, mencecah lenai, serta diakhiri dengan merinjis air mawar ke arah mempelai. Dan sebelum meninggalkan pentas, peterak nayang melakukan cecah inai diharuskan mengangkat sembah dengan mengangkat kedua tangan terhadap mempelai. Selesai melaksanakan cecah inai, tokoh adat, alim ulama, pemuka adat, dan sanak keluarga yang melakukan cecah inai diberikan kue berkah, nasi kunyit, dan telur ayam yang telah direbus berwarna merah. Upacara berkhatam Al-Quran. 1. Tokoh, pengantin perempuan, saksi guru ngaji. 2. Waktu dan tempat, di rumah pengantin perempuan pada jam 8 sampai jam 10 pagi. 3. Perlengkapan yang diperlukan. 1. Seperangkat nasi sekne atau nasi besar. 2 atau beberapa orang saksi. 3. Al-Quran dan gehal. 4. Di kiri kanan yang berkhatam diletakkan kaki. Wadah tempat letakkan lilin. 4. Tahap pelaksanaan khatam Al-Quran. 1. Khatam Al-Quran dilaksanakan setelah berzanji. 2. Setelah selesai berzanji, anak yang berkhatam didudukkan di depan antara pelaminan dan paterakna yang disaksikan oleh beberapa orang saksi. 3. Dilanjutkan membaca ayat-ayat pendek. 4. Doa bersama. 5. Memberikan berkat kepada saksi dengan ucapan saksi. 6. Bagi yang berkhatam, berarak rombongan yang membawa orang yang berkhatam menuju ke rumah guru ngaji. 7. Selesai berkhatam dilanjutkan dengan kegiatan berarak ke rumah guru ngaji. Upacara bersanding. 1. Tokoh seluruh sanak saudara, andai taulan, kaum kerabat jauh dan dekat. 2. Waktu dan tempat setelah sholat zuhur yang dimulai lebih kurang jam 1 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah pengantin perempuan. 3. Alat dan bahan. 4. Hidangan bertalam memakai sepra putih yang terbentang di atas meja panjang dan setiap satu hidangan dipersiapkan untuk 4 orang. Upacara makan beradab. 1. Tokoh kedua pengantin. 2. Waktu dan tempat. Beberapa jam setelah bersanding bertempatan di hadapan orang tua pengantin perempuan jemputan dan orang dan pihak pengantin laki-laki. 3. Alat dan bahan. Piring untuk kedua pengantin, lauk pauk, nasi. 4. Cara proses. Mak Adam mengambil tangan pengantin perempuan dan disuapkan kepada pengantin laki-laki dan sebaliknya. Setelah selesai dilanjutkan dengan makan bersama semua tamu jemputan.
Upacara ini melambangkan perwujudan antara kasih orang yang suami istri. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.